Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yuk Mams, kita masak hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan memulai untuk mengungkap ayam. Karena pulang dari pasar, jadi masaknya yang praktis aja. Kemudian ini ayam diungkep buat stok kalau anak-anak mau bawa bekal. Jadi ayam ini tinggal digoreng aja, nggak perlu direbus kembali kan, tinggal goreng, waktunya singkat dan efisien pastinya ya. Nah, ini Umi ungkep pakai bumbu racik aja yang praktis. Belinya di warung cuma 2.000 satu saset. Nah, kemudian kasih air dan tambahkan sedikit saja garam, lalu direbus dengan api yang sedang, lalu tutup ya. Nah, di samping itu kemarin tadi kan beli tahu. Nah, tahunya ini rencananya buat besok, makanya tahunya direbus terlebih dahulu biar lebih awet ya, nggak asem. Terus kalaupun ada kandungan kimia atau ya mudah-mudahan nggak ada lah ya, jadi bisa larut dia pada saat direbus. Nah, ini ngerebusnya pakai garam. Fungsinya sih biar awet, besoknya nggak asem ya. Nah, terus tadi kan kita beli kelapa juga. Nah, kelapa ini akan Umi rebus, mau Umi ambil santannya aja. Jadi kalau dia diambil langsung santannya terus disimpan di freezer, itu bakal tengik pada saat kita menggunakan. Tapi jika santannya direbus terlebih dahulu dengan air yang sedikit seperti tadi, kemudian kita peres, santannya bisa kita simpan di freezer, bisa tahan 1 minggu lebih. Nah, ini udah selesai, tahu udah selesai, si ayam juga, kemudian si kelapa juga udah kita siapin. Selanjutnya kita akan masak menu hari ini. Hari ini kita akan membuat tempe mendoan, sambal terasi, sama ikan selah goreng, sama sayur bening katu ya. Jadi yang praktis aja, karena pulang dari pasar kan lumayan capek tuh. Jadi harus masak, belum lagi harus ngebersihin ikan-ikan, ayam-ayam. Jadi udah food preparation. Apa sih? Aduh, bahasa Inggrisnya jelek banget, masya Allah. Nah, jadi pokoknya udah nyiapin yang bekas dari pasar kan, udah dibersihin semua, udah masukin kulkas. Itu kan tenaganya udah tinggal sedikit. Terus mau masak pula, jadi masaknya yang praktis aja biar makan siang tetap ada lauk, ada sayur, dan ada sambal. Jadi ya, inilah kita langsung masak. Untuk sambal ya, sambalnya diungkep seperti biasa, ungkepnya sebentar aja. Tambahkan terasi biar enak pastinya ya Mams. By the way, pada masak apa sih Mams hari ini? Pastinya yang praktis ya, kayak aku. Kalau aku sih lebih suka yang praktis, jangan lama, jangan terlalu lama berada di dapur karena bisa stres. Bukan stres sih, capek pastinya ya. Jadi sebentar aja maksudnya di dapur, yang penting ada gitu ya, mau masak apa, pengen apa, terus ada, bisa dimasak, ya udah tinggal siapin, nanti keluarga yang makan. Jangan terlalu lama ada di dapur. Nah, ini tempe mendoannya udah kita siapin. Terus kali ini aku pakai bumbunya yang putih aja ya. Kalau biasanya kan pakai bumbu kuning. Nah, kali ini cuma terigu, garam, dan penyedap, karena nggak sempet mau ngegiling bumbu kuning, itu nggak sempet. Jadi udahlah yang kayak gini aja, sama-sama enak kok, asal digoreng garing, gorengnya tetap garing. Cuman bedanya kalau kita pakai bumbu kuning itu garingnya agak lebih lama dibanding dengan cuma pakai garam sama penyedap aja ya. Itu dia cepet sekali lempem kayak gitu ya, nggak garing lagi. Tapi kalau kita pakai bumbu kuning, dia garingnya tuh agak lumayan lama loh Mams. Tapi nggak tahu juga ya kalau menurut penelitian Umi ya itu. Nah, ini tempenya kita goreng, nanti kita akan lanjut ya. Selesai tempe, kemudian ikan selak kita goreng aja, nggak usah diapa-apain, goreng garing aja. Kemudian sambal tadi kan udah selesai. Jadi kalau udah selesai ngegoreng tempe, lanjut goreng ikan selak, kemudian langsung ngebening sayur katu tadi. Ya udah selesai, itu aja sih. Nah, itu di kompor sebelah itu kita masih ngungkep ayam.
Dan ayamnya udah kering, sekarang kita matiin apinya. Nah ini udah benar-benar kering, bumbunya udah meresap, kita matiin ya apinya. Kalau udah dingin masukin plastik terus simpen di freezer. Nah gitu deh. Nah ini karena belum masak nasi, jadi lanjut lah ya masak nasi. Masak nasinya di kompor aja seperti biasa. Jadi masak nasi di kompor itu pakai api besar. Jika udah mendidih, kecilkan apinya, kemudian dia akan cepat sekali mateng. Jangan pakai api besar terus, dia gosong bakalan. Jadi di awal aja pakai api besar, kemudian dikecilkan apinya. Nah ini tempe udah mateng, kemudian lanjut untuk menggoreng sisanya ya, karena ini tempenya lumayan panjang, jadi lumayan banyak ya teman-teman. Kenapa sih goreng tempe terus ya tiap kali masak gitu ya, di menu tuh selalu ada tempe? Karena ada anak Umi yang suka sekali makan tempe, makanya tempe itu kayak menu wajib. Dia tuh lebih suka kalau makan ada tempe kayak gitu. Tapi ya kadang bosen juga yang masak. Masa iya sih masak tempe terus. Tapi kan kasihan juga kalau nggak dimasakin, dia jadinya aduh makan apa dia hari ini, karena kalau nggak ada tempe dia nggak makan. Jadi bingung juga kan, makanya tempe itu kadang selalu ada. Ya kadang juga males sih masak tempe, jadi sudahlah tempe, nggak usah masak tempe, jadi dia goreng telur aja nanti makan. Gitu doang sih, repot. Ya memang kadang harus repot ya kalau punya anak banyak, macem-macem permintaannya dan harus dijadikan satu. Nah itu harus benar-benar mikir ekstra. Jadi ya yang mana yang nggak ke cover ya udahlah, biar dia urus sendiri mau makan apa gitu ya. Paling dia kan goreng telur karena udah besar juga kan, jadi kita nggak usah khawatir untuk dia masuk dapur. Dia juga bisa mengoperasikan kompor dan alat dapur, ya udahlah dipercayain aja gitu sih. Nah ini masih menunggu si tempe. Kita akan menyiapkan untuk bumbu ini ya, bumbu bening katunya. Untuk bening katu nggak usah ribet-ribet, cukup bawang merah, bawang putih, terus nanti direbus sama air, tambahkan gula, garam. Kalau suka bisa tambahkan penyedap. Ya udah gitu doang sih, dicicip pastinya ya. Benar-benar praktis kalau masak sayur bening ya. Nah ini udah hampir selesai. Tempe di ronde kedua ini karena pengen cepet-cepet, jadi masukinnya kebanyakan. Harusnya jangan banyak-banyak kayak gini, karena jadi gak muat kayak gini kan, gak muat. Jatuhnya sama aja sih waktunya. Coba kalau dibuat separuh tadi ya, karena ya mau buru-buru tadi kan, jadinya kayak gini. Nah ini santan nanti akan kita peres. Sekarang kita akan ngeblender sambal terasinya. Jadi sambal terasi ini di blender aja, kalau mau diulek lama, terus capek juga kan. Sebenarnya bukan apa-apa sih, intinya Umi tuh nggak punya ulekan, jadi punyanya blender, makanya selalu ngeblender. Coba kalau punya ulekan pasti nggak dipakai ya, karena itu tadi males ngulek, makanya blender aja lah, toh hasilnya sama aja, yang penting kan enak hasilnya. Nah ini udah. Kemudian kita lanjut untuk apa lagi nih? Untuk melihat tempe kita ya. Ternyata tempenya belum juga garing karena isinya terlalu banyak. Nah ini kita masih lanjut dengan tempe tadi. Ini baterai Umi tinggal 7% ya. Kayaknya ini nggak kerekod semua ya teman-teman. Jadi cuma kerekodnya cuma goreng tempe sama bikin sambal doang. Sayur sama ikan gorengnya nggak sempet bakalan, karena ini bakal mati handphone ini sebentar lagi. Udah bunyi sih dari tadi ya kalau baterainya udah habis. Maklumlah kan rekodnya pakai handphone. Nah ini masakan kita udah selesai, ada ikan goreng, ada tempe goreng, sayur bening sama sambal terasi. Ya udah itu aja ya Mam, sampai jumpa di video selanjutnya.